Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Para pembalap liar ini kocar-kacir saat dihadang petugas Polresta Padang. Polisi mengamankan sedikitnya 30 pembalap liar dan 50 unit kendaraan. 2 diantaranya bahkan merupakan remaja perempuan. Mereka langsung dibawa ke Mapolresta Padang beserta kendaraannya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Jadi kerap sekali tingkat kriminalitas juga meningkat. Jadi kita lakukan operasi cipta kondisi di jajaran Polresta Padang. Untuk pagi hari ini kita dapatkan anak-anak yang melaksanakan balap liar. Jadi dapat dilihat oleh di belakang kita banyak kendaraan bermotor yang digunakan untuk ajang balap liar. Ya, untuk saat ini kita lakukan identifikasi terhadap kendaraan bermotornya. Bila mana pelanggaran lalu lintas akan dilakukan penilangan. Bila mana ada indikasi tindak kejahatan lainnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai sanksi, kendaraan pelaku akan ditilang dan dilakukan pemeriksaan surat kendaraan serta identitas pelaku. Polisi juga akan memanggil orang tua dan pihak sekolah mereka masing-masing. Aksi para remaja menjadikan jalan raya sebagai arena balapan dengan menggunakan knalpot bising ini dilakukan setiap usai sahur. Pemirsa, seorang terduga teroris ditembak mati dalam penggerebekan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terduga teroris tersebut bagian dari jaringan Villa Mutiara yang terlibat bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Densus 88 Mabes Polri menggerebek rumah terduga teroris. Penggerebekan berlangsung di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 1 orang terduga teroris ditembak mati dalam penggerebekan tersebut. Terduga teroris yang ditembak mati Densus 88 Mabes Polri berinisial MT. Ia diduga merupakan jaringan JAD yang berafiliasi ke ISIS. MT ditembak mati setelah melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam jenis parang saat hendak diamankan di rumahnya. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama tim DVI Dokpol langsung melakukan pemeriksaan terhadap jasad terduga teroris yang baru saja ditembak mati. Berdasarkan catatan aparat kepolisian dari Polda Sulawesi Selatan, terduga teroris inisial MT tersebut diketahui adalah mantan napi teroris. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi TKP, saat ini sudah ada rekan kami Nana Jamal di sana. Nana, bagaimana kondisi di TKP saat ini? Ya Nisa, saat ini kami sedang berada di Bidokes Bayangkara, Makassar, di mana jenazah dari MT sudah dibawa ke Bidokes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ataupun juga untuk menunggu keluarga dari terduga MT ini sendiri. Diketahui dari lokasi TKP di Jalan Manurul, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, MT ini sendiri terpaksa ditembak mati oleh tim Densus akibat melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam jenis parang pada saat akan diamankan di kediamannya sendiri. MT diketahui merupakan jaringan dari JAD yang memang saat ini dari Densus 88 Mabes Polri ini masih terus melakukan pencarian afiliasi-afiliasi jaringan teroris yang dimana sempat melakukan pemboman bunuh diri di Gereja Katedral Makassar beberapa waktu lalu. Dan setelah mengamankan 24 terduga teroris, kali ini terduga berikutnya akan diamankan yaitu MT sendiri yang kemudian terpaksa untuk ditembak mati karena melakukan perlawanan. MT ini diketahui merupakan mantan narapidana yang sudah menjalani hukumannya selama 3 tahun karena sempat melakukan pelemparan bom pada saat mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo ini tengah berada di sebuah acara yang dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman, dan kemudian MT ini ditangkap dan menjalani hukumannya selama kurang lebih 3 tahun, Nisa. Nana, apa kaitan antara tersangka yang berhasil ditembak mati oleh polisi dengan pelaku bom bunuh diri di Makassar atau di Gereja Katedral Makassar? Iya, hubungan atau
apakah peran dari MT ini sendiri dengan jaringan yang beberapa waktu lalu atau Pak Sutri yang beberapa waktu lalu melakukan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar saat ini belum dirilis secara resmi oleh pihak kepolisian. Namun yang kami tahu MT ini memang merupakan afiliasi dari jaringan JAD yang juga sudah sempat diamankan pada bulan Januari 2021 di wilayah Villa Mutiara di Kecamatan di Sudiang, Kota Makassar. Baik, kemana lagi polisi akan menelusuri teroris atau jaringan teroris di wilayah Makassar dan juga sekitarnya? Sejauh ini sudah ada 31 yang berhasil ditangkap. Iya Nisa, sampai saat ini pihak kepolisian menyatakan masih akan terus melakukan pencarian dan juga menelusuri jaringan-jaringan teroris yang ada di Kota Makassar sekitarnya. Memang tadi sempat kami sebutkan bahwa ada 24 yang sudah ditangkap, namun informasi terkini ini sudah bertambah dan MT ini adalah salah satu terduga lainnya yang kemudian juga akan diamankan, namun kemudian melakukan perlawanan pada saat akan ditangkap. Dan operasi senyap ini sendiri juga memang masih terus dilakukan untuk mencari siapa-siapa saja yang kemudian masih melakukan ataupun berniat melakukan kegiatan terorisme di Kota Makassar. 3 wilayah yang kemudian menjadi tempat di mana para terduga teroris tersebut ini kemudian ditangkap di wilayah Maros, Makassar, dan juga di Kabupaten Goa. Terima kasih Nana Jamal melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologis penembakan terhadap terduga teroris tadi siang sudah hadir bersama kami Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Pol Zulpan. Selamat malam Pak Zulpan. Selamat malam Mbak Anissa Dasuki. Baik, Pak Zulpan, sebenarnya tersangka MT ini akan diamankan oleh kepolisian bersama tersangka terduga teroris yang lainnya, namun kemudian melawan petugas yang akan menangkap. Seperti apa kronologisnya, Pak? Iya, benar sekali ya. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 April 2021, tepatnya pukul 11:50 waktu Indonesia Tengah, di Jalan Manuruki 3, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, tim Densus 88 dibantu dengan tim Polda Sulawesi Selatan akan mengamankan dan menangkap seseorang yang berinisial MT di alamat tersebut ya, di Jalan Manuruki 3, Biringkanaya. Namun pada saat tim akan menangkap dan mengamankan yang bersangkutan melakukan perlawanan yang cukup agresif dan menggunakan senjata tajam, yaitu parang yang cukup panjang dan tajam, kemudian menyerang petugas secara membabi buta, sehingga membahayakan bagi jiwa dan keselamatan petugas, walaupun sudah diberikan peringatan oleh petugas untuk bertindak atau bersikap persuasif, namun tidak diindahkan. Akibat penyerangan yang membahayakan petugas, sehingga petugas melakukan tindakan kepolisian yang terukur kepada yang bersangkutan, yang berakibat kepada kematian yang bersangkutan. Baik, Pak Zulpan, apa peran MT dalam bom di Gereja Katedral Makassar, Pak? Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa sampai dengan hari ini ya, tim Densus 88 dan juga Polda Sulawesi Selatan telah menangkap dan mengamankan sebanyak 32 orang. Oke. Ya, bukan 31 ya, 32 orang, karena ada yang satu hari ini tadi pagi subuh yang baru ditangkap di daerah Bone ya. Jadi semuanya 32. Oke. Kemudian dari pemeriksaan semua ini ya juga mengarah kepada saudara MT berdasarkan dokumen data yang kita miliki, ada rekaman video dan sebagainya, yang mana saudara MT ini juga berperan bukan hanya merupakan bagian kelompok Villa Mutiara, tetapi juga merupakan bagian yang berperan dalam supporting kegiatan bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar. Sesuai dengan perintah itu, Bapak. Pak Zulpan, maksudnya adalah salah satu penyandang dana, Pak? Bukan, pendukung. Jadi semuanya ini kan ada peran masing-masing ya. Ada yang memberikan motivasi, melakukan survei dan sebagainya. Yang secara detail ini belum bisa kami sampaikan sekarang karena pemeriksaan belum selesai kepada mereka semua. Baik, bagian MT itu
bertugas sebagai apa Pak? Untuk motivator kah atau memang yang bertugas untuk membrainwash para teroris ini atau calon-calon pengantin ini? Ya, jadi MT ini merupakan juga ex-napiter ya. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2013 MT pernah melakukan upaya penyerangan bom pada saat kampanye Gubernur Sulawesi Selatan pada saat itu Bapak Syahrul Yassin Limpo, dan juga sudah menjalani pidana atas perbuatannya tersebut selama 3 tahun. 2016 yang bersangkutan keluar dari lembaga pemasyarakatan, kemudian bergabung kembali ya berdasarkan pantauan dari tim Densus kepada kelompok Villa Mutiara pimpinan Rizaldi yang telah kita amankan di awal tahun lalu. Nah, di sini berdasarkan data yang dimiliki juga memiliki keterkaitan kepada kelompok yang melakukan pengeboman di Gereja Katedral dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dengan menggunakan senjata senapan angin yang kita memiliki data dan rekaman yang bersangkutan sebagai pelatih. Baik, sebagai pelatih penembak senapan angin ya Pak, MT ya Pak ya? Ya, itu. Apakah bisa dibilang MT ini sebagai salah satu pengganti pimpinan setelah Rizaldi ditangkap Pak? Ya, saat ini saya belum bisa menyimpulkan demikian ya, karena pemeriksaan belum selesai oleh tim Densus 88. Saat ini 32 orang yang sudah kita tangkap, dan ini juga belum berhenti di sini karena sesuai dengan perintah Bapak Presiden RI dan juga Bapak Kapolri tentunya terkait dengan bom Makassar, bahwa Polri akan mengungkap kasus ini sampai dengan ke akar-akarnya. Jadi kepada semua pihak yang memiliki peranan dan juga kelompok terkait dengan bom ini akan kita kejar dan kita tangkap. Baik, tadi Pak Zulpan Anda mengatakan bahwa ada latihan menembak. Pelatihan itu diadakan di mana Pak? Apakah di daerah Makassar juga? Iya, saya secara detail belum bisa menyampaikan ya, tetapi yang jelas semua penangkapan dan juga terkait dengan barang bukti serta pengembangan kasus ini berada di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak ada di luar Sulawesi Selatan. Iya. Baik, jadi masih belum bisa dibuka ya Pak ya untuk peran utama dari MT di mana pelatihan dan lain sebagainya. Sejauh ini di wilayah Sulawesi Selatan sebenarnya ada berapa teroris atau terduga teroris yang terdeteksi Pak dari selain 32 yang sudah ditangkap? Ya. Ya, untuk data rincinya memang kita belum bisa sampaikan ya, karena tim masih bergerak di lapangan ya. Nanti pada saatnya nanti apabila kegiatan ini sudah dinyatakan selesai, maka nanti kita akan rilis dan kita akan sampaikan kepada media dan juga masyarakat peran daripada masing-masing mereka yang kita tangkap dan kita amankan ini. Baik, Pak Zulpan, sejauh ini dari perkembangan di lapangan, sebenarnya peran utama MT di bom Makassar itu tadi Bapak menyebutkan sebagai salah satu supporting, bisa dibilang salah satu pemimpin Pak? Iya, saya rasa dia merupakan bagian penting ya, cukup senior juga di dalam kelompok ini, jadi perannya juga cukup sentral. Namun secara rinci dan detail saya belum bisa membuka ke publik perannya, karena ini menyangkut juga nanti dengan keterlibatan mereka-mereka yang tentunya yang belum kita amankan atau kita tangkap, yang masih dalam proses pengejaran. Jadi sehingga kita tidak bisa sampaikan secara terbuka dulu. Baik, apakah polisi juga sudah menemukan target-target teror selanjutnya setelah bom di Gereja Katedral Pak? Ya, untuk target tentunya kelompok ini memiliki beberapa target ya, yang juga saya belum bisa sampaikan, tetapi kita fokus kepada pengejaran kelompok yang melakukan kegiatan bom bunuh diri di Gereja Katedral pada tanggal 28 Maret yang lalu, yang mana mereka semua ini yang kita amankan memiliki keterkaitan dan juga merupakan kelompok yang sama, walaupun perannya itu berbeda-beda ya. Baik, sejauh ini 32 orang sudah berhasil ditangkap. Apakah kelompok ini masih aktif Pak melakukan perekrutan terutama di wilayah Makassar?
Ya kita harapkan tentunya dengan tindakan tegas kepolisian dan juga dibantu dengan pemberitaan media dan juga masyarakat ya, agar kelompok-kelompok ini tidak melakukan lagi kegiatan, dan kita akan menghentikan semua kegiatan kelompok ini yang merupakan jaringan JAD, kelompok Villa Mutiara, dan juga yang melakukan kegiatan bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar. Kita akan menghentikan sampai dengan ke akar-akarnya. Tentunya kita berharap dengan tindakan kepolisian ini dan Densus 88 ini membuat tidak ada lagi kelompok jaringan yang melakukan kegiatan teroris atau teror di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar. Baik, terima kasih Kombes Zulpan, Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Sehat selalu Pak.